uang baru kan kena 2,5%. Maka jangan mau dibodoh-bodohin terus ketika bapak jual aset, woi diucapkan 2,5%. Dari mana mas dalilnya? Paham ya? Kita lagi. Ya, Pak Fadli. Masalah zakat mal itu masalah. Jadi kalau misalnya kita untuk zakat profesi, berarti itu harus kita kurangi dulu ya semuanya. Ya. Semua pengeluaran rutin kita dulu ya. Ya. Batasnya tadi berapa? Kalau estimasinya dia itu ukurannya kan nih, dia pakai nisabnya nisab pertanian, nisab pertanian. Ke pertanian itu 3 bulan, ya kan? Ada juga yang menggunakan nisab emas 2,5%. Nah hitungannya gini, kalau andaikan dia nisabnya nisab pertanian, nanti kan ada bulan kalau sapi sekian, nanti kita hitung ulang. Nah hasil hitung-hitungan kemarin yang pernah saya hitung beberapa ahli juga, itu kalau sisanya bersih kisaran 6 sampai 8 juta, sisa bersih dari pengeluaran itu yang kena Jakarta 2,5%. Karena hitungannya 8 juta itu dikali 12 kali setahun hitungannya. Nah itu yang wajib kena 2,5%. Kalau di bawah itu masih tidak wajib. Kalau dia mau keluarin, monggo silakan. Misalkan begitu dikeluarin selesai bersih cuma 4 juta atau cuma 3 juta, tapi kita mau bersihin harta kita nih, ya sudah, wajib aja 2,5%. Walaupun tidak masuk, Anda tidak wajib, tapi kalau Anda keluarkan itu jadi sunnah, tidak apa. Gitu. Nanti ada beberapa aplikasi catat, silakan Bapak download aja, itu sudah tersistematisasi. Nanti yang tahu itu kan kita sendiri nih, penghasilan sekian, cicilan rumah sekian, gitu kan, operasional kantor bla 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 bla. Nah sisanya itu berapa nanti kelihatan tuh di aplikasi zakat itu berapa kewajiban Anda tiap bulan, apakah wajib zakat mal atau tidak, nanti kelihatan. Kalau wajib berapa tiap bulannya, kalau tidak pun akan kelihatan. Ya, itu kayak gitu hitungannya. Ya. Kalau misalnya dapat bonus tahunan, otomatis itu kan bonus itu sifatnya kan tidak ada untuk pengeluaran rutin. Jadi bonus itu atas keseluruhannya harus dijaga. Bonus itu nanti masuknya dalam kategori barang temuan, kayak kuis gitu kan, bonus gitu, hadiah itu kan bukan sesuatu yang rutin. Ya itu barang temuan atau bisa dibilangnya apa dalam istilahnya. Itu ada hitungannya Pak. Itu ada hitungannya. Misalkan dapat THR atau dapat bonus besar gitu kan, itu keluarin, itu dikeluarin. Karena itu masuknya dalam kategori zakat mal. Nanti ada kita akan kaji lebih jauh masalah zakat. Karena saya bilang zakat ini pergi zakatnya umum tuh Pak. Karena banyak zakat mal. Justru ini materi yang orang agak malas ngajinya. Tapi nanti suatu saat kita akan coba konsep, kita akan bahas masalah zakat mal. Karena suka tidak suka, kita pasti akan mendapatkan penghasilan terus nih. Nantilah sebagai kita bahas lebih matang ya masalah zakat mal. Sebenarnya banyak sih pikir-pikir yang kita harus bahas lebih jauh satu masalah zakat. Kemudian masalah kematian kan banyak juga tuh. Mandiin, ngapain itu kan ada salah satu yang harus kita pahami, terutama masalah zakat. Nanti lah sebenarnya kita kaji lebih dalam masalah zakat ya. Awalnya berapa, nisabnya berapa, kemudian lagi zakat itu apa aja yang kena. Itu lagi kita akan lebih jauh. Kalau modal berputar nggak wajib zakat ya? Iya, modal itu nanti kan di perdagangan, dikeluarin dulu modal utamanya. Yang kena itu adalah keuntungan. Modal pokok nggak masuk hitungan. Misalkan kita punya usaha nih modal 1 miliar, gitu kan, modal 1 miliar. Selama 1 tahun berjalan, ternyata cash flow-nya tercatat 3 miliar, berarti ada selisih 2 miliar, kan gitu kan? Nah selisih itulah yang nanti akan masuk hitungan zakat mal, gitu. Tapi nanti dikurangi dulu untuk modal berikutnya. Bersihnya berapa nih? Bersih itulah yang nanti kena zakat mal. Kemudian yang pertama, yang kedua, kalau keuntungannya mencapai nisab,
Nisab emas itu baru kena. Kalau misalkan modal 1 miliar, untungnya 1.000 perak, ya keuntungannya nggak akan emas hitungan. Ya cuma 1.000 perak, kecuali keuntungannya sudah masuk nisab. Nisabnya berapa juta, nah itulah baru nanti kena hitungan. Gitu. Jadi kembali lagi, ini nanti kita akan kaji lebih jauh masalah zakat mal. Ya karena cashnya pasti beda-beda Pak. Cashnya pasti beda-beda. Kemudian lagi nanti bagaimana dengan uang tunjangan kan gitu kan? Uang tunjangan itu beda lagi, gaji beda lagi, take home pay-nya beda lagi. Kemudian juga nanti kalau bagaimana kalau kita dapat proyek kan gitu kan? Proyek kan nggak selamanya. Itu nanti bagaimana hitungannya. Nanti kita akan bahas lebih jauh masalah zakat mal. Cuma patokannya satu, kalau zakat mal itu patokannya pertama sudah masuk nisab. Nisab itu standar hitungan, ya. Yang kedua sudah 1 tahun, harta itu ada di tangan kita. Kalau kurang dari 1 tahun, sudah wajib zakat. Ada beberapa orang yang coba ngakal-ngakalin Allah. Dia punya harta banyak nih, menjelang 1 tahun dia jual tuh aset. Ntar dia beli lagi, itu namanya ngakal-ngakalin. Ada secara hukum fikih ya benar, secara hukum fikih dia nggak benar, tapi ya dia ngakal-ngakalin Allah. Karena kalau zakat mal itu banyak ya, ada emas, perak, kemudian ada pertanian, hewan ternak. Kan hewan juga kan nanti nggak semuanya. Nggak semua hewan itu kena zakat, yang kena itu zakat ternak, hewan ternak. Yang ternak pun lihat juga, bapak ternak kucing ya hewan ternak. Abang ternak kecoa, kenapa tuh ya? Yang kena tuh lembu, sapi itu. Nanti kita bahas tuh masalah. Kemudian juga nanti ada buah-buahan dan biji-bijian, itu nanti masuk tuh, ya. Jadi insya Allah sekarang kita bahas lebih jauh masalah fikih zakat ya. Kayak ada lagi? Ya, kemudian masalah zakat fitrah, insya Allah mulai kapan Pak? Besok malam. Ya, besok malam musala An-Nur kita menerima penyaluran zakat. Nanti selalu bisa ketemu Pak Bayu atau Pak Bambang atau nanti saya dalam bentuk beras 3,5 liter atau 2,5 kilo ya. Jadi silakan datang ke sini. Nah, kemudian ketika Bapak bayar zakat fitrah itu pakai niat. Beda sama sedekah. Kalau sedekah mah keluarin aja, nggak perlu niat. Tapi kalau zakat harus niat. Karena ini adalah ibadah wajib. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, istriku, sebenarnya namanya karena Allah. Gampang begitu deh. Karena kalau berbahasa ribet, nawaitu an ukhrija zakat fitri an nafsi bla 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 bla. Kalau ribet susah. Ketika bapak dari rumah keluarin beras atau mau beli beras dari tangan mau sholat nih, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, istriku, anak-anakku karena Allah. Udah niatinnya itu dari dulu. Sampai di sini tidak kasih. Yang penting yang niatin bapak, ya. Pakai bahasa Indonesia aja gampang. Itu harus diniatin. Kalau bapak nggak niatin, itu dianggap sedekah. Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai bapak nanti besok bayar 10 karung kagak niatin zakat, itu nggak masuk gitu kan? Zakat. Walaupun bapak pengen zakat karena bapak nggak niat, tidak dihitung zakat ada Allah, itu dihitung sedekah. Bapak masih punya kewajiban bayar zakat. Makanya penting di situ. Zakat itu harus dengan niat. Kalau nggak niat, maka beras yang dia keluarkan tidak dianggap sebagai zakat. Gitu ya. Baik, itu saja barangkali. Insya Allah zakat fitrah dibuka di sini itu selama 1 minggu ya. Sampai hari Sabtu. Ya, jadi sekalian nanti sampaikan ke teman-teman bahwa Musala An-Nur membuka penerimaan zakat fitrah mulai besok malam sampai hari Sabtu. Lewat dari Sabtu silakan bapak bayar atau nitip zakat ke masjid depan atau ke musholanya bisa ambil. Ya, kita hanya membantu selama 1 minggu sampai hari Sabtu. Saja barangkali kalau disampaikan kepada teman-teman nanti di broadcast juga di grup biar pada tahu ya yang mau diajarkan di kita. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Sedang kita
subhanakallahumma wa bihamdika